Welcome everyone, selamat bergabung kembali di Pospol. Bersama saya Andrew Limahelu, dan hari ini saya pakai baju warna hitam, tapi bintang tamu saya hari ini pakainya warna orange semua nih. Nah, kita kedatangan juga tamu yang jauh banget dari Belanda, Nederland. Ada Om Victor Van Bronckhorst, juga ada juga tetap yang dari Jakarta buat temenin saya ini. Takutnya saya salah ngomong kan. Ada Mr. Arnan Binafsihi. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol di Pospol dan banyak hal menarik. Udah banyak jersinya nih kalau misalnya pemirsa bisa lihat. Dan penyapa juga, mungkin kita bisa say hi ke teman-teman kita di TikTok. Hai. Selamat malam. Selamat malam bahasa Belandanya, Mom. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Nah, jadi kabar gimana Om Victor? Kabar baik. Terima kasih. Ya. Mr. Hanan apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Jadi kita kenapa ini pakai orange ini? Saya harusnya pakai orange juga hari ini ya. Lupa baju. Jadi kita mengundang Om Vic dan Bung Arnan karena kita mau bicarain banyak hal yang menarik pastinya. Salah satunya soal oranye Indonesia sebagai komunitas. Tadi baru ngobrol-ngobrol nomor 2 ya terbesar ya di dunia ya. Fansnya Belanda itu Indonesia itu dia fans timnas Belanda nomor 2 terbanyak okay. Setelah negaranya sendiri setelah Belanda. Oke. Nah sebelum ke Om Vic mau tanya, oranye Indonesia itu dari kapan sih? Kita itu sebenarnya sudah lama ya, kita dari 2010 itu nonton bareng ya, World Cup itu kan sama 2010 sampai final ya di Belanda ya, sebelum kalah lawan Spanyol. Nah itu embrionya dari situ embrionya. Oke. Nah terus kita resmikan itu di 25 Mei 2013. 25 Mei 2013. Iya, sebelum 2 minggu sebelum Belanda datang. Oke. Waktu itu kan Juni 2013 kan Belanda kesini. Iya. Timnas Belanda kesini, nah itu kita sebelum mereka datang kita resmikan komunitas kita, gitu. Jadi dari situ kita sampai sekarang masih berdiri dan tetap mendukung timnas Belanda. Berarti Om Vic ini otomatis tergabung dong? Oh iya, dong. Beliau ini salah satu pembinanya kita. Wah, member kehormatan. Anggota itu kehormatan. Bertemu itu 2008 bicara itu, minum-minum ngobrol, bola itu. Aku cari kenal dengan teman-teman orang Indonesia, orangnya Indonesia. Banyak Gading Martin, Vincent Rompis, Arnan, Roberto, Abel. Saya waktu itu Valentino juga ya? Valentino, Vincent Rompis, Gading Martin, itu semuanya orang Indonesia. Oke. Nah, kalau Om Vic sendiri udah berapa lama di Indonesia? Aduh, sudah dari bulan Oktober kemarin ya. Oktober, November, Desember. Pulang sedikit di England. Ini anakku main di itu pelatih, asisten pelatih di Liverpool. Oh iya benar tapi dengan keluarga sama Christmas itu. Di Desember berarti itu ya? Iya balik. Terus Januari balik Indonesia. Nah, sampai sekarang bulan Maret, 1 April pulang ke Belanda. Oh 1 April nanti mau balik ke Belanda. Jadi sebelum balik ke Belanda nyempetin dulu podcast dulu sama-sama kita ya. Nah sebelum dari Jakarta berarti aku dengar ceritanya dari Ambon juga ya? Iya pulang dari Ambon. Iya. Dari mana tuh Ambon? Dari Ambon, Pulau Ambon. Tinggal di Kampung Lateri itu ada saudara. Dan tinggal di sana itu ada rumah sendiri itu bagus. Tapi beta tolong orang Maluku, anak-anak ada FC Cabaresi. Cabaresi for tolong anak-anak dan anak perempuan juga itu ada tim. So pertama beta mulai dengan squad perempuan di FC Cabaresi. Ada berapa atlet itu mereka tuh? Apa? Ada berapa personil? Di total itu 100 anak. Wow. Tapi yang beta mulai Desember dengan 22 anak perempuan itu. Kita sponsor itu for baju
baju kaos itu for jaket olahraga. Kasih 30 bola beli bola itu baru itu. Iya. Nanti kita masuk ke situ karena Om Fik ini ada yayasan, nanti kita akan ke situ. Cuman sebelum ke situ mau masuk lagi ke Oranye Indonesia. Iya. Nah berarti persiapan tahun ini akan ngumpulin masa lagi nih, harusnya lebih banyak lagi dan antusiasmenya harus lebih tinggi dong. Iya betul. Gimana kira-kira ngelihatnya nih tahun ini? Iya, seperti biasa kita setiap ada event World Cup ataupun Euro di mana Belanda hadir di sana, pasti kita akan galang massa, kita akan cari tempat lagi gitu ya untuk nonton bareng. Nah nanti kita akan support Belanda dari situ. Gitu. Nah memang untuk ke World Cup ini kita sudah ada beberapa persiapan ke arah sana. Ya contoh kita itu sekarang setiap Rabu itu sebenarnya kita sebagai komunitas orang Indonesia, kita setiap Rabu itu ada main bola bareng. Dengan ekspatriat Belanda di Jakarta, juga sama fans orangnya juga di Jakarta. Tujuannya itu nanti ke arah sana. Jadi nanti kita pada saat nanti bulan Juni kita akan nonton bareng tuh sama mereka nanti. Gitu. Karena beberapa dari ekspatriat Belanda juga mereka bekerja di embassy di kedubes Belanda. Jadi kita emang arahnya ke sana. Om Fik juga kemarin beberapa kali ikut ya Om ya, main bola bareng. Om Fik masih main bola? Masih. Yolah, masih muda. Masih kuat. Masih bagus beliau mainnya. Masih bisa umur ngimbangin. berapa sekarang? 65. Tapi jiwa tetap 20 tahun ya. Iya, terima kasih. Oke, berarti goalsnya adalah komunitas ini kita coba jejaringnya itu dari main bola dulu sama-sama, baru nanti kita promoin supaya kita bisa menambah. Senang dengan orang Belanda banyak ekspat itu. Iya, banyak ekspat. Dari dulu itu Arnan. Betul. Wah, adanya tuh. Arnan yang bertemu teman-teman dari dulu itu bagus. Iya. Nah waktu itu tuh gue sempet nongkrong juga, sempet nongkrong lagi nonton bareng di Erasmus waktu itu tahun berapa tuh? Oh itu 2010. Diajak sepupu gue nih, Victor De Vries juga. Iya, Victor 2010. juga nih. 2010 ya, Bu. Itu 2010 ya. 2010. Itu rame banget sih, sampai mau deket pintu masuk gitu waktu itu ya. Iya. Dulu masih muda, tapi sekarang masih muda. tua. Main bola juga nggak dia? Sudah pensiun. Berarti itu waktu final ya, Brung ya. Waktu final ya, itu saya juga dari situ sih waktu final. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau gue sendiri kan karena memang diajak Bung Victor juga, bukan Victor yang ini ya, Iya, Victor yang satu lagi. Yang tidak di on frame. Victor lokal. Victor lokal. Victor lokal ini kita suka diajak, orangnya Indonesia. Udah dari situ, karena dulu sempat kan namanya Os Orange. Iya, dulu kita sempat namanya itu Ons Oranye Indonesia gitu ya, Ons Oranye. Tapi ternyata waktu Belanda mau datang Juni 2013 itu kita diinfo oleh KNVB bahwa nama itu hanya boleh dipakai oleh mereka. Iya, jadi kita disarankan untuk ganti nama karena nama itu brandnya mereka istilah udah hak cipta lah ya, hak cipta mereka untuk komunitas fansnya Belanda yang ada di Belanda. Jadi kita tuh diminta untuk merubah nama kita. Nah makanya kita mencari nama yang sesuai yaitu Oranye Indonesia. Kenapa kita Oranye Indonesia? Karena itu tadi, karena kita fans Oranye yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi logonya kita kan Oranye itu ada bendera Indonesianya. Gitu sih. Cuman menurut gue lebih catchy Oranye Indonesia sih daripada. Iya betul. lebih identitasnya lebih jelas lah ya. Lebih jelas. Indonesia gitu, tetap ada Indonesianya. Iya. Nah, ini ngomong si Om Fik aus juga kayaknya. Gimana tapi traffic di Jakarta beda dong sama di Belanda ataupun di Ambon kan? Kenapa Traffic macet di Ambon ada juga, macet banyak. Juga. Kalau jam macet itu skuter banyak, itu motor banyak. Jadi, ya. Tapi itu biasa. Belanda ada juga macet. Iya. Berarti aku coba lihat profilnya Om Fik. Om Fik ini kan lahir di Rotterdam ya. Aku lihat ya. Cuman tinggal sekarang di mana? Nama desanya agak susah tuh. Apa namanya? Itu susah. Krimpen aan de IJssel. Tapi lahir di Rotterdam. Sekarang tinggal di Krimpen aan de IJssel dengan anak-anak, anak perempuan dan anak laki itu. Residensi di Krimpen aan de IJssel. Itu semua dekat. Tapi dulu beta lahir di Rotterdam. Tapi juga kerja di kota Rotterdam. 47 tahun di pemerintah kota Rotterdam. Kerja di Nah aku baca juga tuh kalau terkait dengan pemerintahan masuk juga di partai katanya ya.
Di apa? Di partai ya? Apa? Oh, politik. Politik. Oh ya, Ya. di kampung di Krimpen Anda Eso. Ya. Beta itu politik nama Partai. Samen for Krimpen. Itu Krimpen Anda Eso. Itu berarti bersama untuk Krimpen. Itu Bersama untuk Ya, Krimpen. ya, itu. Ya. Oke. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, Om? Apa itu? Dari gabung di situ dari kapan? Dari, Bergabung join di kira 4 tahun itu, Oh, 4-5 tahun ya. Oke, Tanya oke. for mau bikin member for di Samen for Krimpen, kita bisa tolong itu. Ya. Ya. Jadi Om Fik ini banyak sekali berdampak buat sosial ya, walaupun Ya. masuk ke partai politik tapi bantuan sosial pun itu dari partainya Om waktu pada saat itu ya. Itu ya for social. Beta dari dulu beta bilangnya 47 beta kerja di pemerintah mulai di sosial kantor. Oh, sosial kantor. Beta sudah kalau kemarin itu ada COVID tuh. Ya. Itu aduh susah di Belanda juga di dunia. Tapi 3 tahun beta juga itu tolong dari kerja, Oke. tolong orang dari Belanda sehingga ada uang dapat uang gitu. Ya. Ya, jadi banyak bantu ya lah ya. Ya, itu. Bantuan Ya. sosial ke masyarakat ya. Khususnya di daerah apa? Krimpen. Krimpen and then Aisol. Aisol itu kali. Oh, kali. Krimpen di Aisol. Krimpen di Aisol. Ya, Iya. Oke, ya itu tadi kita juga sebelumnya udah ngobrol-ngobrol juga kan. Ada kegiatan sosial juga di Maluku ya. Di Maluku. Iya, apa yang tadi kan kita sambungin bahwa ada sekolah ada charity di Sudah dari 2008 beta bertemu pendeta Reza itu tanya bisa tolong. Oke, beta coba. Tapi di Belanda Giovanni yang muda itu main di Feyenoord, beta tanya Giovanni ada for anak-anak bisa baju-baju. Beta tolong bantu for baju-baju. Oke. Di kampung Naku, Galala, itu Tulehu, itu teman Muslim itu Tulehu, itu banyak. So itu jara dengan itu mau for masa depan mau bikin tolong anak-anak. So. Tapi Reza yang anak-anak semua dari kira-kira 15 kampung itu bikin football club Kabaresi itu ya tadi itu ya. Itu. Ya. Nah, sekarang beta sudah pensiun. Oke. Dulu ada 2 minggu, kita cepat-cepat. Sekarang ada tempo banyak itu for tolong, pikir for bikin apa anggaran for tolong. Sekarang sudah pensiun. Oke, beta tolong, beta 100 anak di Kabarese. Itu bukan foundation, bukan dana, itu informal, tapi beta bilang itu dompet. Dompet pribadi? Ya, dompet pribadi itu dia. Ya, pribadi, tapi orang, teman-teman tolong beta, keluarga, saudara tolong beta. Itu, nah, beta bilang, Reza, pesan baju-baju di Bandung itu beta bayar itu dari uang dari Belanda. Oke. Itu begitu. Ini sebenarnya kegiatan sosial yang sangat mulia ya. Karena tujuannya dari anak-anak Maluku juga bisa berkiprah juga di dunia football ya sebenarnya ya. Dan harapannya ya harusnya pemerintah lihat ini juga sih sebenarnya. Bahkan orang yang bukan warga negara Indonesia aja bisa memerhatikan sampai kampung ke dalam-dalam itu ya. Benar-benar. Gue orang Ambon tapi belum pernah kampung juga sih. Om Fik malah balik terus ke sana. Tapi beta bisa lihat di Belanda anak-anak ada semua, ada sepatu, ada baju, ada olahraga, jaket olahraga. Kalau lihat itu anak-anak yang ada sepatu
sepatu bola gitu. Kasihan itu bola sudah sudah tua. Mainnya ada yang nggak pakai sepatu. Main bola ada nggak pakai sepatu. Lepas sepatu ada. Apa itu sepatu ada tapi dengan tape itu. Oh, dia pakai tape itu. Kasihan itu. Kita bilang for race juga kalau orang sing bisa bayar sepatu bola, kita tolong itu beli sepatu. Gitu. Luar biasa ya netizen ya. Viewers kita. Om Fik ini sangat memperhatikan adik-adik kita di Maluku sana ya. Ya mudah-mudahan pasti apa yang ditabur itu akan dituai itu dengan baik. Terima kasih. Nah, pengen lagi nih, penasaran lagi, kita mau tanya lagi orang Indonesia ini nih. Nah, ini kan ngomongin World Cup 2026 nih. Nah, gue secara pribadi gue fans Manchester City, yang Barcelona sama Liverpool diam aja di situ. Ada fans Liverpool sama Barcelona. Jadi kan di dalamnya Manchester City itu kan juga ada pemain Belanda juga, ada Nathan Ake, ada Tijani Reinders ya. Bahkan Tijani itu adiknya itu di Persib. Iya, Eliano Reinders. Iya. Nah sebenarnya skuadnya Belanda ini kan, kalau saya walaupun fans City tapi fans Belanda juga. Iya. Nah harusnya kan dengan skuad ada Virgil juga. Iya. Di depan siapa tuh? Di depan itu kita ada Memphis Depay. Iya, ada Noah Lang juga, ada Donyal Malen. Oke. Iya. Sebenarnya kan skuad ini secara performance di klub oke banget. Iya. Pertanyaannya, gimana nih kalau ngelihat potensi di World Cup? Kalau potensi di World Cup, kalau dari segi materi Belanda sekarang memang materi banyak. Tadi kayak Bung bilang banyak, kecuali mungkin nomor 9 ya, maksudnya striker. Kita striker itu memang masih mencari siapa yang bisa menggantikan Van Persie sebenarnya selepas dari 2014. Benar. Nah, Memphis bagus tapi sekarang dia top scorer Belanda untuk all time ya. Dia sekarang leadingnya. Tapi memang perlu juga ada backupnya sih ya. Kalau misalnya memang ternyata buntu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara materi itu Belanda sekarang sangat bagus kalau menurut saya. Kiper juga ada bagus, ada Mark Vreken, ada Bert Verbruggen, ada Robin Roos yang sekarang bagus di Sunderland. Belakang tadi Mas Bung tadi udah bilang ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake juga, ada Jean-Paul van Hecke ya dari Brighton, dan juga masih ada beberapa lagi, Denzel Dumfries. Sayap kanannya siapa? Sayap kanannya biasanya sih Donyal Malen ya, cuman biasanya Dumfries yang akan masuk ke sana. Dia kan back sayap ya. Tengah kita ada Frankie de Jong, ada Gravenberch, ada Tijani Reinders gitu ya. De Jong, ini ada fans Barcelona nih. De Jong itu memang otaknya sih ya. Kalau menurut saya itu masih pemain paling penting di orangnya. Playmaker tapi bukan playmaker. Playmaker dia. Oh dia playmaker. Betul. Jadi dan di depan itu kita ada Noah Lang, ada Donyal Malen. Nah hanya memang nomor 9 ini yang kita memang masih mencari backup ya Memphis siapa. Walaupun Memphis sendiri memang sekarang masih lumayan bagus ya. Tapi memang harus dicari. Nah kalau melihat dari materi sih harusnya semifinal bisa masuk. Minimal ya. Ya tadi kayak Om Fik bilang waktu kita ngobrol sebelumnya, kita sih berharap juara ya Om ya. Nomor 1 pasti kita berharap Belanda juara. Nah dengan skuad yang ada ini minimal harusnya semifinal bisa dapat. Tapi memang sekali lagi tergantung pelatihnya sih ya. Tergantung Koeman sendiri bagaimana dia meramunya. Karena memang materi banyak itu kalau memang tidak bisa meramunya ya sayang gitu ya. Akan percuma juga. Jadi memang tergantung ke Ronald Koeman sendiri nanti sebagai pelatih. Apakah dia memang bisa meracik strateginya, apakah dia bisa meramu pemain-pemain yang ada itu, yang mana yang dia pilih yang jadi satu kesatuan yang baik gitu ya. Dan apakah dia memang berani mengambil risiko dalam permainan itu sendiri supaya bisa menang. Itu sih. Kadang-kadang kalau gue lihat sebenarnya kayak kadang-kadang mentalnya ini yang agak-agak gimana gitu pada lagi itu. Karena secara materi sebenarnya udah oke banget. Benar. Dari mulai Euro tahun lalu tuh juga secara materi Belanda sebenarnya bagus kan. Kurang Frankie de Jong yang kemarin cedera gitu tapi akhirnya kita kalah sama Inggris gitu. Nah itu sebenarnya yang penting adalah bagaimana Koeman bisa memaksimalkan materinya aja. Dia berani ngambil risiko dalam permainan karena Koeman ini ya bukannya kita mau tidak mendukung tapi maksudnya kadang-kadang mencari aman dia mainnya. Mencari aman jadi akhirnya lawan mendominasi gitu ya. Nah harus lebih berani untuk ngambil risiko gitu ya, untuk ngambil inisiatif permainan itu sih menurut saya. Karena kan ini kan ngomongin kita viewers kita juga kan sebenarnya banyak yang berharap bahwa Belanda ini bisa menang.
ada yang sampai kopernya orange, sampai colokan itu orange karena dia Iya. pendukung Belanda habis. Colokan di ini Iya. warnanya orange juga. Paham. Gak ada di sini orangnya kan? Iya. Jadi bahkan bokap gue juga almarhum juga pendukung Belanda. Iya. Jadi jam 2 pagi juga pada saat itu nonton Belanda. Cuman Iya. kalau misalnya kalah kadang nyesek juga gitu loh jadi. Kalah iya, nyesek betul. Kalau buat fans sih kalah nyesek ya, kayak waktu kemarin yang World Cup 2010 ya. Oh iya World Cup 2010. Kan tadi kan Bung bilang Bung Erasmus. Iya, Saya juga ada di situ. Di situ juga. Dan waktu Iniesta bikin gol itu, waktu peluit panjang itu dia ditiup, itu saya lama baru pulang karena saya ya itu tercenung dulu gitu ya. Kalah gitu ya. Itu sih. Nah, itu contohnya kayak gitu ya. Memang pasti kalau kalah sebagai fans yang memang kita fans beneran gitu ya, pasti akan terpukul sih. Itu sih. Iya, Bung. iya. Kadang-kadang ada yang menang, ada yang kalah juga ya. Ya, itulah bola ya, ada menang ada kalah. Cuman lucunya di Indonesia Timur itu semua itu sampai berkibarin bendera Belanda. Iya. Karena mereka begitu sayang sama Belanda gitu. Even di Jayapura. Iya. Jayapura tuh videonya viral itu. Aduh. Mereka pawai kibarin bendera Belanda. Iya. Ini di Indonesia di Belanda saya bilang nih. Kalau saudara-saudara kita di timur ya, kayak di Ambon, di Maluku, di Manado, di Papua, itu mereka pasti kalau Belanda menang ya, pasti akan ramai banget. Mereka turun ke jalan, mereka pawai bawa bendera Belanda juga. Teman-teman dari Maluku kirim Video, video sekarang. iya. Aduh. Iya. Pawai naik Senang motor. Ya itu naik bangga. mobil, bak terbuka waktu itu. Iya. Yang bendera itu. Di Jakarta juga ada, tapi emang tidak seramai di. Iya. Ya kita nggak tahu ya kalau nanti final juara ya, ya mungkin beda. Mungkin Jakarta juga ramai ya Bung ya, pasti ya kita bikin lah ya. Kita bikin gitu. Pawai. bikin Pawai Oh, gitu. iya, iya. Kalau emang sampai juara nanti. Ya, ini juga kita juga ada hiasan-hiasan properti juga, dia ada bajunya Gio Van Bronckhorst, juga ada Van Persie juga nih. Iya, Van Persie. Dijual apa enggak nih? Apa dilelang? Jadi memang antusiasmenya di Indonesia begitu soal Belanda, Om. Iya. Ya, beta senang, semua senang. Ini makanya orang Indonesia harusnya lebih ramai lagi setelah podcast ini nih. Iya. Jadi harapannya kita semua support supaya Belanda itu bisa menang. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke Om Fik. Jadi saya sangat salut lah karena maksud mulia dari charity yang memang Om coba buat di Indonesia ya. Secara general mungkin Indonesia nanti mungkin awalnya di Maluku dulu, nanti mungkin bisa di Papua, di NTT dan segala macam kan. Nah, maksud saya harapannya apa dari dengan adanya charity ini? Apa namanya dulu deh? Namanya apa sih, Om? Ini nama itu Belajar dan Tertawa. Ada Instagramnya nggak? Ada Instagram itu belajar_dan_tertawa. Nah, nanti ditulis juga Ya. itunya username account Instagramnya. Itu mulai kira-kira kita bilang 2008 bertemu itu Reza, tapi Desember kita mau foundation dana itu. Nah, kita pilih itu mau dompet itu. Iya, kan. iya. Kita kira cari for slogan. Kita bikin slogan itu langkah kaki Langkah kaki hari ini, kemenangan masa depan. langkah kaki hari ini, kemenangan masa depan. itu. Nah, itu slogannya ya, Ya, untuk itu apa? mulai jalan kayak sama seperti anak kecil. Itu coba jalan itu langkah kaki itu, tapi itu kemenangan Benar. masa depan. Masa depan. Itu, ya. Ya. Tapi itu juga for anak Maluku di Nusa Niue. Ya. Itu mulai sedikit tolong Ya. belajar itu for hormat dan disiplin. Ya. Itu contoh ada banyak dari Belanda. Beta cerita dari Belanda. Semua anak senang itu begitu dengar itu. Iya, makanya kita berharap bahwa apa yang memang Om sudah lakukan juga di Indonesia itu bisa berkembang juga, bisa ada support juga dari teman-teman viewers kita juga. Beta ada program tidak 30 bola atau baju sendiri. Nomor 1 itu pribadi, itu perhatian pribadi. Itu penting per beta. Itu for beta kasih 3 kali
latihan anak-anak for anak perempuan semua senang itu begitu. Itu sekarang ya beta pulang nanti ke Belanda. Tapi Oktober berharap kalau insya Allah for beta balik tolong anak-anak di Maluku. Ya. Pasti dinanti tuh sama anak-anak Maluku, pasti Om ditungguin di sini. Katanya Om suruh balik lagi. Kan Om April balik kan? Nanti suruh balik lagi. Nanti bulan Mei berarti balik lagi. Kita podcast lagi. Gak mau. Sekali lagi tapi podcast lagi. anak-anak di Belanda juga itu for anak-anak cucu for. Aduh opa sudah berapa bulan. Oh iya, saya lihat, dicariin ya, opanya begitu. kemana katanya ini. Iya. Jadi ya sebenarnya balik lagi sih, karena ini hal yang baik yang memang dimulai di Indonesia. Dan harapannya bisa disupport baik dari viewers kita ataupun dari pemerintah. Karena kadang-kadang potensi-potensi di daerah itu kan kita nggak tahu. Sebenarnya mereka banyak potensi. Even di Papua, apalagi stamina-nya kan pada kuat-kuat ya. Beta bilang beta bukan profesional, itu bukan Rocky Puterai atau Simo Tama atau Giovanni Van Persie. Beta support orang, support main bola, beta suka bola sepak bola. Tapi tolong anak-anak. Kalau ada potensial orang profesional mesti lihat, mesti cari itu. Nah Simon Tamata dari Belanda. Itu ada mission for cari talent di Indonesia. Itu profesional itu. Ya makanya berangkat dari sinilah kita lihat lah, kita scan kan anak-anak di Ambon ini sebenarnya potensi banyak, ada 100 orang kan? Iya, 100 orang support. Cuman kira-kira kalau misalnya dari orangnya Indonesia sendiri melihat nih, Om Fik ini bikin sesuatu yang memang berdampak lah untuk tanah Maluku khususnya untuk sekarang mungkin. Nah ini ngelihatnya gimana? Sebenarnya dari orang Indonesia sendiri. Kita ngelihatnya itu hal yang sangat baik ya. Dan selama ini kita support apa yang Om Fik lakukan gitu ya. Karena kan tadi kan Om Fik juga sudah info bahwa ada Instagramnya juga ya Om ya. Ada. Belajar dan tertawa. Nah itu kita selalu support dari situ apa yang disampaikan lewat Instagram Belajar dan Tertawa itu beta ya Om ya, singkatannya beta. Itu kita selalu singkatannya itu beta belajar dan tertawa. Singkatan itu. Belum di-brief itu. Bagus ya. Kebetulan itu. Ya, nah itu kita selalu bantu support, maksudnya kita repost, kita juga post di story kita. Kita juga himbau ke followers kita lewat sosmed kita untuk follow Belajar dan Tertawa untuk membantu Om juga. Karena memang kita melihat ini hal yang positif gitu ya. Karena kan Om Fik dan juga Gio kan juga punya foundation masing-masing ya Om ya. Oh ada sendiri-sendiri ya. Dan mereka semua terlibat di sosial yang memang itu harus kita support. Karena memang itu hal yang menurut kita memang mulia, yang membantu anak-anak untuk bisa main bola, untuk bisa mereka punya kegiatan yang layak, punya buku sekolah. Dan itu selalu kita support gitu. Itu sih Om. Nah selain itu pengen tanya juga dong. Nanti kalau kita ada jadwal nobar, kita ngelihatnya di mana? Jadwal nobar kita bisa lihat di Instagramnya kita, di @oranyaindo. Berarti nanti dilihat di di @oranyaindo. Nanti kita akan taruh di sana untuk jadwal Belanda tanding. Plus jadwal nobar kita. Jadwal nobar ya. Iya, kita juga punya Twitter ya, X sekarang namanya itu. Itu juga sama @oranyaindo. Kita juga salurkan info di situ sih. Di sosmed kita di Instagram dan di X. Oh iya di X. Berarti follow dulu. Yang lo follow nanti lihat update-nya di situ ya. Betul. Mulainya tuh tanggal berapa ya? Nanti kita mesti cek dulu sih ya mulainya tanggal berapa pertama. Di Juni apa? Juni. Oh Juni ya mulainya. Juni. Oh pertengahan Juni. Iya mulainya pertengahan Juni. Ya karena itu pasti akan seru banget itu lihat-lihat. Cuman Om Fik di Belanda apa di Jakarta itu pas World Cup itu? Om Fik di Jakarta apa di Belanda? Beta di Belanda. Oh di Belanda. Iya. Nanti berarti kalau datang bulan berarti Juni beta di Belanda tuh. Oh di Belanda. Iya. Nonton dengan keluarga itu. Beta suka dengan grup kecil. Ya nonton dengan Bung Arnan juga dong. Iya, tapi kalau lagi ke Jakarta mungkin nanti Om bisa bareng kita nanti. Iya, nanti juga dari Pospol juga nanti akan ngeliput juga balik keseruan nobar. Pasti. Sekalian tanya-tanya sama member karena kan ada Gading Martin, ada Vincent Rompis, ada Valen. Yang rajin datang tuh Mario Lawalata.
Oh, ada Mario Lawalata Iya, juga ya. Itu core labnya kita. Dia setiap member dulu Vincent Rompis, Gading datang, tapi karena mereka sekarang sibuk ya. Iya, benar. Ya karena mereka juga kayak Bung Valen juga kan dia punya live reaction sendiri ya kalau lagi ada acara bola ya. Jadi kalau ada tanding dia bikin live reaction. Nah itu biasanya yang sering hadir bareng kita tuh Mario Lawalata sih. Oh, oke. Pasti hadir dia. Tapi mau bilang di Maluku tulung orang bola main bola sendiri, tapi juga ada SD, Ada SD. sponsor SD di Tanah Tinggi Oke. di Kota Ambon, ya kasih buku catatan itu Oh, gitu, Iya. kasih itu spidol, pensol, etui. Traktir itu ice cream, Oh, itu ice cream. senang, dan bicara cerita-cerita dari Belanda itu. Oke. Dia tahu itu Belanda dari mana, di mana, itu jauh, itu anak-anak kira-kira umur 8, 9 itu. Oke. Itu sekolah senang itu orang dari Belanda tolong. Nah, ada satu kelas di Latu Alat itu kelas matematik itu beta tolong juga 30 orang kasih itu guru beta kasih matematik itu rumus-rumus begitu. Ya. Itu Tapi mission kalau apa pelajaran formasi juga diajari juga ya. apa Formasi bola itu juga diajari juga ya. 4-3-3. 4-3-3. Saya nggak su bilang nanti yang tadi kita amateur itu bukan profesional. Cuman kan banyak ya memang mau belajar juga jadi pelatih juga kan di sana kan sebenarnya kan. Ya, anak-anak. Jadi coach ya. Ya. Tapi suka itu anak-anak belajar kata-kata itu. Itu bagus itu. Ya, wah ini seru banget sih. Kayaknya kalau dibahas lagi lebih dalam lagi soal charity ini kayak nggak habis-habis. Iya, karena mereka juga seantusias itu untuk bergabung ke bermain bola sebenarnya. Iya. Nah, umpamanya dari viewers kita ini pengen kasih bergabung lah, kasih kontribusi ke charity. Mungkin nanti bisa kontak DM ke Belajar dan Tertawa. Kemudian mungkin nanti kita bisa lampirin juga kalau memang nanti ada nomor rekeningnya dari Belajar dan Tertawa untuk sama-sama bantu teman-teman kita, adik-adik kita di Maluku ya. Iya. Nusa Niue ya, berarti banyak di Nusa Niue atau ada di Itu daerah lain juga? itu kecamatan bilang di sini. Oh, kecamatan. kecamatan. Itu iya. Nusa Niue. Iya. Nusa Itu Niue. di Ambon tapi itu provinsi itu Maluku. Maluku, Ya, kotanya kecamatan Ambon. itu Ambon. Ya. Kecamatan itu Kecamatannya Nusa Niue. Nusa Niue. And kampung itu Erlo dan Erlo for main bola. Tanah Tinggi kampung di kota SD. Oke. Latu Alat ini Sunewi juga itu matematik kelas matematik. Oh, matematik juga ya. Iya. Oh, SMP ada juga berarti ya? Ada SD, ada SMP juga? Ya, SMP, satu kelas SMP. Ya. Oke. Ini ada Om Fik juga ditemenin sama Tante Sin juga. Iya, Tante Sin. Ada bersama-sama. Gak boleh lepas ini katanya Om Fik ini. Ditemenin sampai ke ruang podcast. Jadi itulah viewers keseruan kita hari ini. Ada gak pesan-pesan buat viewers Pospol? Ulang Message. itu. Ada message gak buat viewers Pospol? Buat masyarakat Indonesia yang menonton podcast kita hari ini? Yang bilang for apa? Buat publik, publik, ada ya. nggak pesan-pesan yang Om mau sampaikan ke teman-teman kita? Beta senang bisa tuh for teman dari orangnya Indonesia. Ya. Itu senang orang Indonesia, Maluku, Jakarta, Manado, belakang tim Orange. Iya. Itu Oh, oke. beta senang itu, Senang. bangga itu begitu lihat itu. Jadi kalau misalnya ada yang nonton ini harus ajak teman-teman lain supaya dukung Belanda supaya Belanda menang tahun ini. Yes. Kau bisa setuju. tolong beta, Ya, kalau tolong. itu tolong beta, Belajar dan Tertawa itu kebetulan itu Nah itu tolong nanti beta itu. akan akan ditaruh akun Instagramnya ya nanti kan taruh. Ya. Nah kalau dari Bung Arnan Ya. kira-kira ada pesan-pesan apa ke masyarakat Indonesia? Karena kan sebenarnya komunitas orang Indonesia ini kan sebenarnya udah kayak keluarga ya. Iya, betul. Karena mereka ibaratnya ketika Belanda lagi naik kita sama-sama, ketika Belanda lagi drop kita juga sepenanggungan. Iya. Nah gimana dari Bung Arnan? Ada pesan-pesan nggak? Pesan dari saya untuk viewers
Pospol khususnya untuk yang fans Belanda ya. Ya. Nanti tetap support Belanda. Yang belum cepet-cepet support ya. Yang belum support karena Belanda itu walaupun mungkin secara trofi kalah ya dengan negara lain, tapi konsep main Belanda itu yang menjadi konsep permainan sepak bola modern sekarang ini. Oke. Karena Johan Cruyff itu kan ayah dari modern football. Ya. Nah, jadi modern football yang sekarang kita kenal, kita tonton yang dimainkan oleh City, oleh Liverpool, oleh Man United dan lain-lain itu semua asalnya dari Total Football. Yang mana itu dibuat oleh orang Belanda. Rinus Michels selalu disempurnakan oleh Johan Cruyff. Nah, jadi support Belanda sekarang ya. Nanti juga di World Cup dan kalau mau nonton bareng bisa dengan kita. Iya. Ditunggu undangannya berarti. Undangan nanti pokoknya pantau di sosmed kita, di IG Oranye Indo, di Twitter atau X Oranye Indo. Kita akan info di situ informasinya nomornya di mana. Oke. Bergabung dengan kita. Tempatnya oke kok. Gua nonton. Kita waktu itu nonton sempat juga di SCBD ya. Sempat SCBD di Startup Room, ya itu juga tempatnya oke. Banyak layarnya banyak TV-nya, jadi mau duduk di mana aja, view-nya enak. Benar. Gitu. Dan pesan dari kita juga bantu Om Fik dalam charity-nya Belajaran Tertawa. Follow akun IG-nya dan juga bantu beliau. Beta. Beta. Terima kasih banyak Om Fik. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Iya. Terima kasih banyak Bung Arnan juga. Terima kasih Om Fik. Terima kasih Bung. Ya. Senang banget kita bisa podcast hari ini. Sama-sama. Oke viewers, that's it for today. Terima kasih banyak udah bergabung. Tetap follow Pospol, juga ada Retalk, ada Back Nine Talk, ada Dumas Pangpol. Jangan lupa liatin update kita terus hari ini dan update kita yang akan datang episode-episode di YouTube ya. Dan I hope we see you again. Oke. Thank you semuanya. Oke. Thank you viewers. Ya.